Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati para habaib yang telah hadir bersama dengan kita, ada Habib Salim Baharun, ada Habib Muhammad Al-Attas, Habib Haidar Al-Idrus, dan Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Haddar. Yang saya hormati kepada seluruh keluarga besar dari Syekhuna Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi yang telah hadir bersama dengan kita, Kiai Hilmi, dan segenap para jamaah al-khidmah, rekan-rekan Ukhsafi Kopler Community, para pejabat pemerintah baik sipil ataupun TNI, Polri, sekaligus seluruh yayasan madrasah diniyah dan pondok pesantren Bustanul Arifin. Mudah-mudahan insyaallah pondok ini akan selalu akses sampai hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Syekhuna wa murabbi ruhina Kiai Haji Ahmad Asrari oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dalam pondok pesantren ini, amin ya rabbal alamin. Mungkin semangat beliau lah yang akan bisa untuk memompa semua yang bertanggung jawab di dalam Yayasan Bustanul Arifin ini, sehingga bisa mengembangkan madrasah ini, pondok pesantren ini sesuai dengan ajaran dan keinginan daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga kalau bukan dari kesemangatan beliau, himmah daripada beliau 27 tahun yang lalu seperti tadi yang telah disampaikan, mungkin kita tidak akan pernah bisa duduk di tempat ini dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah himmah beliau, keinginan beliau, semangat beliau akan bisa akses sampai hari kiamat, amin ya rabbal. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan begini, himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat daripada orang-orang yang besar itu akan bisa menghancurkan gunung-gunung yang begitu tinggi. Cuman butuh yang namanya semangat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai semangat tinggi di dalam agama Islam, di masa Nabi Muhammad masih hidup, agama Islam itu cuman lingkupnya adalah orang-orang Arab. Lingkupnya orang-orang Arab. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama Islam hanya 10 tahun saja. Beliau itu
Di Madinah tinggal cuma 10 tahun. 13 tahun berada di Mekah. Dan dalam 10 tahun beliau mengembangkan agama Islam. Karena 13 tahun di Mekah itu beliau banyak tertindas. Tapi semangat Nabi dalam 10 tahun itu bisa menyampaikan agama Islam sampai ke tempat kita saat ini. Hanya orang-orang munafik saja yang tidak percaya dengan semangat tersebut. Hanya orang-orang fasik saja yang tidak percaya dengan semangat tersebut. Karena memang semangat yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para aulia, para salihin itu akan akses sampai hari kiamat. Rasul itu dulu salah satu di antara peperangan yang terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Nabi. Itu adalah peperangan Khandaq. Atau terkenal dengan peperangan Ahzab, perang Khandaq. Tahu artinya Khandaq, Bu? Enggak tahu. Khandaq itu parit. Dibuatlah sebuah lubang yang mengelilingi kota Madinah sehingga tidak ada satupun di antara mereka orang-orang kafir yang mampu untuk melewati parit tersebut. Itu Rasulullah pada peperangan tersebut terkenal dengan peperangan Ahzab. Kenapa? Karena seluruh bangsa Arab mereka itu berkumpul menjadi satu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb untuk menyerang kota Madinah. Jumlah mereka 10.000 lebih. Kabar tersebut sampai kepada Nabi. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk kumpul dan bermusyawarah. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, "Ya Rasulullah, kita biasanya di Persia kalau kita itu lagi dikepung oleh musuh, caranya kita membuat parit atau Khandaq itu." Singkat cerita, yang ingin saya sebutkan bagaimana semangatnya Nabi. Pada peperangan Khandaq itu adalah salah satu di antara peperangan tersulit, Bu. Repot, Bu. Enggak seperti saat ini kita. Kita bisa dikiran, wiritan, solawatan, ambek ngantuk-ngantuk iso. Ya. Mari ngono entuk mangan. Ya. Dulu Nabi itu dalam peperangan Khandaq pernah 3 hari nggak makan, lapar, diikat perutnya tersebut dengan batu. Kalau kita 3 jam saja nggak makan, ini belum makan toh? Belum kan? Berapa jam sudah? Berapa jam? 3 jam ya? 3 jam aja nggak makan, itu sudah di belakang ngomong, "Apa begini ceramah kak mari-mari." Padahal aku sih ceramah lu turun 10 menit. 3 hari Nabi nggak makan. Dan beliau bersama dengan para sahabatnya membuat parit itu, lubang itu mengelilingi daripada kota Madinah. Itu bukan kecil. Parit yang lebar yang tidak bisa untuk dilompati oleh kuda. Nah, saat itulah Nabi Muhammad itu punya semangat yang luar biasa. Semangatnya daripada Rasulullah SAW. Para sahabat itu kalau lagi menggali tanah, ternyata mereka kesulitan, ada batu besar. Dipukul enggak pecah-pecah. Datangnya kepada Nabi. Oleh Rasulullah, apa ada batu besar kita pukul nggak pecah-pecah. Tolong ya Rasulullah, bagaimana caranya? Sini, kata Rasulullah, ambilkan saya palunya itu, kasihkan saya. Nabi itu diberikan kekuatan super, Bu. Super. Namanya Nabi Nabi Rasul itu kekuatannya seperti 40 laki-laki. Kuat. Pantas kalau Rasul itu istrinya 9
Lah wong kekuatannya kayak wong petang bolu, Pak. Sampean siji wae gak ngatasi. Apa njaruk loro? Loro rumah sakit, 3 kuburan sampean. Jadi kalau ada batu besar, mereka datang kepada Rasul. Rasulullah yang ngambil palung. Kemudian Rasulullah sendiri yang memukulkan itu di atas batu. Dipukul oleh Nabi. Begitu dipukul oleh Rasul, retak itu batu. Pukulan pertama Nabi Muhammad langsung beliau berkata, "Laqad u'titu mafatih Syam." Aku telah oleh Allah diberikan pintu-pintu, kunci-kunci untuk bisa menguasai kota Syam. Pukul lagi oleh Nabi, "Laqad ra'aitu Kisra Rum." Aku telah melihat bahwa kekaisaran Romawi akan kalah patuh dengan agama Islam. Dipukul lagi oleh Nabi, berbagai macam keluar dari Rasulullah, semangat-semangat yang luar biasa. Romawi, Persia, semuanya disebutkan oleh Nabi. Bahwa mereka itu akan ditaklukkan oleh Rasul. Yang nggak percaya, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Orang munafik sama fasik, mereka menertawai Rasul. Apa ini Muhammad ini dongeng? Muhammad ini dongeng. Saat ini saja kita dikepung 10.000 daripada orang. Kita dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan lapar. Kita loh sekarang kelaparan. Bagaimana kita bisa mengalahkan Persia? Bagaimana kita bisa menaklukkan Romawi? Dongeng ini Muhammad ini dongeng. Ya. Mungkin Anda akan berbicara 27 tahun yang lalu ketika Romo Kiai Ahmad Asrori mengatakan, "Wis dik gini wae iki lho, panggone hutan nggih." Gak akan tergambar Anda bahwa sekarang hutan ini menjadi sebuah pondok pesantren dan di sana ada rumah-rumah. Tapi apa yang membuat hal tersebut itu bisa terjadi? Himmah, semangat. Wah, ini semangatnya kita itu dengan mereka para wali-wali itu beda. Nah, bagi kita saat ini kuatkan semangat. Tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya semangat, jangankan puluhan ribu daripada tentara, bahkan cuman sekedar 5.000 tentara, 10.000 tentara bisa menaklukkan Romawi seperti yang terjadi kepada mereka para sahabat Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi, bagaimana Rasul bisa mengatakan bahwa Kaisar Romawi, Persia bisa ditaklukkan, padahal ya, bangsa Arab itu tidak pernah menjadi hitungan di dalam peperangan zaman dahulu. Bangsa Arab itu ya, dianggap bangsa pinggiran dulu, Pak. Kalau perang paling di kediping sini saja sudah kalah. Berbanding dengan seperti kalau zaman sekarang itu, seperti kalau zaman sekarang ada negara kecil ya, seperti negara-negara yang tidak maju, yang masih berkembang, atau negara miskin mau melawan Amerika, kira-kira bisa menang nggak? Kali di nuklir ngono to, Pak, tes amblas. Gitu. Macam-macam ngelawan Amerika, kayak negara timur-timur contohnya. Timur di kecil lah, ada yang ngelawan Amerika.
Maaf-maaf kalau dikencingi saja sama orang Amerika, banjir itu. Dinuklir amblas. Itulah dulu mereka bangsa Arab. Tapi himmahnya Nabi terbukti tidak lama setelah itu, setelah Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Abu Bakar meninggal, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. 2/3 dunia bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Bukan sembarangan, Pak. 2/3. Enggak lama. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau cuma 10 tahun saja menjadi kepala negara. 10 tahun itu kurang periode, Pak. 2 periode. Berarti 2 periode cukup. Tapi himmah yang dimiliki. Nah, ini yang harus kita timbulkan. Saya ajak kepada seluruh daripada yayasan Bustanul Arifin. Kalau kitab ini Bustanul Arifin itu nama kitab, ya. Nama sebuah kitab Bustanul Arifin. Untuk tidak kendor di dalam semangat membangun pondok pesantren ini, karena memang Anda mempunyai seorang mursyid yang telah mengajak Anda, memberikan dorongan kepada Anda, memberikan kabar gembira kepada Anda, dan hal tersebut yang akan menggiring Anda untuk bisa membangun pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang diberkahi, yang insya Allah tidak keluar dari tempat-tempat ini kecuali mereka adalah orang-orang yang akan bisa menopang daripada agama Islam ini, agama daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari bisa terwujud, baik di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Karena saya juga pernah dengar bahwa beliau Hadratus Syekh menginginkan ada banyak pondok pesantren atas nama Al-Fitrah ataupun Al-Khidmah daripada majelis-majelis di seluruh daripada Nusantara. Dan hal tersebut bisa terwujud dengan kesemangatan yang Anda miliki, dengan dorongan spiritual daripada beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrari secara batin, maka Allah akan wujudkan daripada hal tersebut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'alna wa la ma ma'ana wa la ma fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.